Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tugas proyek aplikasi sistem informasi terintegrasi pada ayam geprek GG. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nova Aulia. Perkenalkan, nama saya Diah Aridustiansi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Cahyadi. Perkenalkan, saya M. Hafiz. Perkenalkan, saya Frederikus Valentino Seran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang UMKM. UMKM ayam geprek masih menjalankan proses bisnis secara manual, mulai dari pencatatan penjualan yang dilakukan di buku, pemesanan yang belum terintegrasi sistem, hingga pengolahan stok bahan baku yang masih dicek secara langsung. Data penjualan dan persediaan juga belum terpusat dalam satu sistem, sehingga proses pembuatan laporan menjadi lambat dan masih berpotensi terjadi kesalahan pencatatan. Baik, selanjutnya permasalahan yang ada pada UMKM tersebut. Yang pertama yaitu pencatatan penjualan masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. Yang kedua, data penjualan, pembelian, dan stok belum terintegrasi dalam satu sistem. Yang ketiga yaitu pengolahan persediaan masih dilakukan dengan pengecekan langsung. Kemudian yang keempat yaitu proses pembuatan laporan masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu lama. Kemudian yang kelima yaitu informasi stok dan penjualan tidak tersedia secara real time. Kemudian yang terakhir yaitu resiko kesalahan pencatatan dan kehilangan data masih tinggi. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah pada UMKM ayam GG geprek. Yang pertama yaitu bagaimana proses bisnis aktual yang berjalan pada ayam geprek GG saat ini. Kemudian yang kedua yaitu apa saja kendala dalam pengolahan data penjualan, pembelian, dan persediaan yang masih manual. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana rancangan sistem informasi terintegrasi yang dilakukan pada ayam GG geprek. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana sistem informasi terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional usaha. Adapun tujuan dari perbuatan proyek ini yaitu yang pertama, menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan pada ayam geprek GG. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dalam pengolahan, penjualan, pembelian, dan persediaan. Yang ketiga, merancang proses bisnis usulan menggunakan sistem informasi integrasi. Yang keempat, menghasilkan rancangan sistem yang mengintegrasikan data usaha dalam satu database. Yang kelima, meningkatkan efektivitas, efisien, dan akurasi pengolahan data usaha. Selanjutnya batasan masalah. Yang pertama, sistem berfokus pada pengolahan data produk bahan baku, pemasok penjualan, dan persediaan. Yang kedua, pengguna sistem berdiri dari admin, kasir, dan pemilik usaha. Yang ketiga, sistem mencakup proses pembelian bahan baku, transaksi, penjualan, dan pengolahan stok. Yang keempat, perancang hanya sampai tahap menganalisis dan desain sistem informasi. Yang kelima, sistem menggunakan database terpusat untuk seluruh data usaha. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Poin pertama yaitu Unified Modeling Language adalah bahasa modeling visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML membantu menjelaskan struktur sistem serta alur proses secara terstandarisasi sehingga mudah dipahami oleh pengembang maupun pengguna. Dengan UML, kebutuhan sistem dapat dianalisis lebih jelas sebelum proses diimplementasikan dilakukan. Poin kedua yaitu proses bisnis, merupakan rangkaian aktivitas yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Proses ini menggambarkan alur kerja maupun dari input, pengolahan, hingga menghasilkan output. Analisis proses bisnis penting dilakukan untuk memahami kondisi sistem yang berjalan, menemukan permasalahan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya poin ketiga yaitu database adalah kumpulan data yang tersusun secara terstruktur, saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Database berfungsi sebagai media
penyimpanan data yang mendukung proses pengolahan informasi dalam sistem. Penggunaan database dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan kecepatan akses, serta menjaga konsistensi dan akurasi data. Poin keempat yaitu normalisasi database merupakan proses pengorganisasian data ke dalam struktur yang lebih teratur untuk mengurangi redundasi dan meningkatkan integrasi data. Proses ini dilakukan secara bertahap mulai dari UNF, first normal, second normal, 2NF sehingga 3NF dengan normalisasi database menjadi lebih efisien, konsisten, dan mudah dikelola. Selanjutnya metodologi. Poin pertama yaitu perumusan masalah berdasarkan observasi proses penjualan, pembelian, dan persediaan pada ayam geprek GG masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam pengolahan data. Poin kedua, tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis, mengidentifikasi masalah, dan merancang sistem informasi terintegrasi. Poin ketiga yaitu pengumpulan data. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi literatur terkait sistem yang berjalan dan kebutuhan sistem. Poin keempat yaitu perencanaan sistem. Perencanaan sistem dilakukan dengan merancang sistem terintegrasi berbasis database untuk mengelola data penjualan, pembelian, dan persediaan. Kemudian yaitu selanjutnya proses bisnis aktual. Proses bisnis aktual saat ini pada UMKM ayam geprek GG yang pertama yaitu mencatat penjualan masih dilakukan secara manual. Yang kedua, pengelolaan stok bahan baku dilakukan dengan cara pengecekan langsung. Yang ketiga, data penjualan, pembeli dan stok tidak terintegrasi. Yang keempat, laporan disusun dengan cara rekap manual. Yang terakhir yaitu proses kerja lebih lama dan rawan kesalahan. Untuk proses bisnis usulan untuk UMKM ayam geprek GG, yang pertama, semua transaksi dicatat melalui sistem secara otomatis. Yang kedua, stok bahan baku terupdate secara real time. Yang ketiga, data penjualan, pembelian, dan persediaan terintegrasi dalam satu database. Yang keempat, laporan dihasilkan secara otomatis oleh sistem. Yang terakhir yaitu proses lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya yaitu kebutuhan sistem awal. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Sistem mampu mengolah data produk, sistem mampu mencatat transaksi penjualan, sistem mampu mengolah data stok atau persediaan, sistem mampu menampilkan informasi data penjualan, sistem mampu menghasilkan laporan penjualan. Yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem mudah digunakan oleh pengguna atau user friendly. Kemudian sistem memiliki kecepatan akses yang baik. Kemudian yaitu mendapatkan gunakan tanpa proses yang rumit. Baik, saya akan menjelaskan perancangan database mulai dari UNF sampai 3NF. Yang pertama yaitu UNF. Data transaksi masih digabung dalam satu tabel sehingga terjadi data berulang dan sulit dikelola. Yang kedua yaitu First NF. Data dipisah agar setiap kolom bernilai tunggal, namun masih ada pengulangan data. Yang ketiga yaitu Second NF. Tabel dipisah untuk menghilangkan ketergantungan parsial, terutama pada data menu. Yang terakhir yaitu 3NF. Tier NF. Data dipisahkan sesuai fungsinya untuk menghilangkan ketergantungan transitif sehingga lebih rapi dan efisien. Hasil tabel 3NF yaitu yang pertama tabel pengguna, data admin, kasir, dan pemilik. Yang kedua yaitu tabel produk, menu yang dijual. Yang ketiga yaitu tabel transaksi, data penjualan. Yang keempat, tabel detail transaksi atau rincian item pesanan. Yang kelima yaitu tabel bahan baku yang isinya data bahan yang digunakan. Yang terakhir yaitu tabel stok bahan yang isinya pengelolaan persediaan bahan baku. Baik, saya lanjutkan untuk analisa dan pembahasan. Pada UNF,
Data penjualan menu dan transaksi masih digabung dalam satu tabel sehingga menjadi pengulangan data dan proses menjadi lambat. Pada 1NF atau First NF, data sudah dipisah, tetapi masih ada data yang berulang seperti menu dan harga. Pada data Second NF, tabel menu dipisahkan dan detail transaksi sehingga lebih rapi dan tidak terjadi ketergantungan parsial. Pada Third NF, setiap data sudah dipisahkan sesuai fungsi, sehingga tidak terjadi ketergantungan transitif dan data lebih efisien. Perubahan dari UNF sampai Tier NF membuat pengelolaan data pada ayam geprek GG menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dikontrol. Hal ini juga didukung oleh user interface yang sederhana, sehingga proses transaksi, pengecekan stok, dan laporan menjadi lebih mudah dan efisien. Baik, untuk kesimpulan, setelah melakukan analisa pada proses bisnis yang ada pada ayam geprek GG, maka didapati kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses bisnis pada ayam geprek GG telah dianalisis, di mana masih dilakukan secara manual pada penjualan, pembelian, dan persediaan. Yang kedua, permasalahan utama yang ditemukan adalah tidak terintegrasinya data pencatatan manual serta keterlambatan dalam pelaporan. Yang ketiga yaitu proses bisnis usulan telah dirancang menggunakan sistem informasi terintegrasi berbasis database. Sistem yang dirancang mampu mengintegrasikan data penjualan, pembelian, dan persediaan dalam satu sistem. Dan yang terakhir yaitu penerapan sistem informasi terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengelolaan data usaha. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.